Mata tidak bisa melihat, tertutup. Kaki tidak bisa melangkah, lumpuh. Jantung mulai berdetak perlahan. Tapi ada mukjizat, keutamaan yang diberikan Allah, yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqinu mautakum, dengarkan ke telinga orang yang hampir sakratul maut itu kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya? Bahwa telinga orang yang koma sekalipun bisa mendengar. Itu mukjizat yang ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang koma, hampir mati, telinganya tidak peka, tidak tuli, mereka bisa mendengar. Bisikkanlah surat Yasin ke telinga mereka, bisikkan ayat kursi ke telinga mereka, meleleh air matanya. Bukan 1, 2, 3 kali yang dilakukan pada orang-orang yang sakit. Tangannya tidak bergerak, maka dia tidak bisa merespon dengan bersalaman. Mulutnya tidak bisa berkata, tapi air mata tidak dapat ditahan. Air mata salah satu respon. Dia tidak sedih, dia tidak sedang berduka, dia hanya ingin memberitahu bahwa aku mendengar suara. Saat suara azan masuk ke telinganya, dia sangat ingin datang ke masjid ini. Tapi saat itu apalah daya, kaki tak dapat dilangkahkan, tangan tidak dapat dihayunkan. Ya, sebab itu nikmat itu baru kita syukuri ketika dia sudah dicabut dari diri kita. Hari ini kita tidak menganggap nikmat sehat ini nikmat yang besar, karena setiap hari kita sehat. Tapi begitu terasa badan panas dingin, barulah kita merasa, oh, ada satu nikmat yang sudah tercabut. Ada saudara kita yang amat sangat ingin bersama dengan kita, tapi tidak bisa, karena satu nikmat diambil oleh Allah. Nikmat itu bernama nikmat sehat. Tapi ada di luar sana yang sehat, matanya sehat, kakinya sehat, semuanya sehat, tapi ada nikmat terbesar yang dicabut dari dirinya, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, siang hari Jumat yang penuh barakah, dua nikmat itu masih bersemayam dalam badan kita. Kita masih sehat dan kita masih berkata lantang di hadapan Allah, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku bukan kepada pejabat, bukan kepada orang kaya, lillazi fataras samawati wal ard, kepada dia yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, aku condong kepada kebenaran, musliman, aku seorang muslim yang hanya berserah diri kepada Allah. Aku tidak serahkan diriku kepada atasanku, aku tidak serahkan diriku kepada hartaku, aku tidak serahkan diriku kepada manusia. Musliman, aku seorang muslim yang hanya berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak persekutukan Allah dengan apapun. Aku tidak duakan dia dengan benda, aku tidak duakan dia dengan manusia. Aku hanya menyembah dia yang esa, tunggal, tak berbilang. Qul huwallahu ahad, katakan Allah esa, Allahus samad, meminta, berharap hanya kepada dia. Iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepada engkau juga kami meminta pertolongan. Oleh sebab itu di antara rukun khutbah Jumat, kalau sampai khatib lupa mengucapkannya, maka batal khutbah. Kalau khutbah batal, maka batal solat Jumat. Karena rukun solat Jumat mesti ada khutbah Jumat. Man lagha fala jum'atalah, siapa yang tidak mendengar khutbah Jumat, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, maka tiada Jumat baginya. Solat Jumat bukan sekedar 2 rakaat. Solat Jumat bukan sekedar iftitah, Fatihah, rukuk, sujud, i'tidal, salam. Solat Jumat adalah mendengarkan pesan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah, bil khusus pada hari Jumat sebagai tanda ingat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali saja, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa khuttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa, silap dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Fakfak menuju Jakarta
singgah sebentar di kota Sorong. Ini bukan kota tujuan. Ini hanya kota persinggahan saja. Sementara pesawat tiba, maka duduklah sejenak. Begitulah agaknya hidup ini. Ini bukan negeri kita. Ini bukan tujuan utama. Kita datang dari alam roh, selesai dari alam roh, singgah sebentar di alam rahim. 9 bulan 10 hari, sampai masanya kita pindah ke alam dunia. Di alam ini tidak lama. Kata Nabi, umur umatku baina sittina wa sab'in. Ada yang 60, ada yang 70, sedikit sekali yang lebih. Lalu kemudian setelah itu berpindah ke alam berikutnya disebut dengan alam barzah. Di alam barzah berapa lama? Sementara malaikat meniupkan sangkakala. Ketika ditiupkan terbelahlah langit, naiklah air laut ke darat, tumpah manusia. Setelah itu kita pun akan bangkit, terjadilah hari kiamat. Setelah itu barulah kita akan menempati akhir dari segalanya. Itulah alam yang kekal abadi. 2 kali diulang dalam Al-Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal, lebih baik, lebih abadi. Oleh sebab itu kalau ada orang yang sampai di airport ini merasa inilah tujuan, dia salah baca tiket. Dia salah baca, salah mengerti, salah paham. Ini bukan tujuan utama. Ini hanya tempat persinggahan semata. Kalau ada yang melihat pesawat sudah datang untuk membawa ke destinasi terakhir, tapi dia tetap duduk santai, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ini orang tidak mengerti hakikat transit. Yang kedua, bahwa ini orang mungkin akalnya sudah hilang. Rufi'al qalam. Mereka memang tidak dicatat amalnya. 3 orang ini memang tidak diakui kehidupannya. Anis sabi hatta yahtalib, anak kecil sampai akil baligh. Anil naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun tidur. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Oleh sebab itu ketiga orang ini tidak dianggap saat transit. Banyak anak-anak yang tertinggal karena tidak mengerti tujuan akhir. Banyak orang gila tidak peduli karena tidak diajak diurus oleh orang yang waras. Dan ada orang yang tertidur lelap sampai tidak sadar panggilan keberangkatan sudah lama dikumandangkan. Oleh sebab itu kita yang sehat, akil baligh, selamat dari anak kecil karena kita sudah dewasa. Kita tidak tidur karena kita terjaga. Dan kita bukan orang gila karena kita adalah orang yang akil, berakal. Baligh, umur sudah sampai, maka kita dibebani hukum. Sadarlah bahwa ini hanya tempat persinggahan. Berapa lama kita di sini? Idza jaa ajaluhum, kalau waktu transit sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada dapat menunda walau sesaat pun. Wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walau sesaat. Apapun jabatanmu, apapun kekuasaanmu, siapapun engkau, kalau sudah waktu keberangkatan tiba, maka engkau akan berangkat. Sampai akhirnya engkau kembali kepada tujuan yang utama. Dan Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah ke kampung halamanmu yang asli, radiyatan, dalam keadaan jiwamu menerima ridha, mardiyah. Dan Allah pun senang karena kau pulang ke tempat yang kekal dan abadi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Begitulah orang yang senang akan kembali ke kampung halaman setelah lama dalam perantauan, terasa asing, terasa aneh, terasa tidak nyaman. Ke tempat yang asli dia merasa tenang. Maka ketika dibuka penutup wajahnya, dia tersenyum. Ustadz-ustadz berkata mati itu sakit. Katanya mati itu seperti ditebas pedang ratusan kali. Ada yang mengatakan mati itu seperti kambing hidup dikuliti. Ada yang mengatakan hidup itu, mati itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Daging-dagingnya ikut keluar, terburai. Kenapa dia tersenyum? Ternyata dia tersenyum karena bayang-bayang kampung halaman sudah tampak di pelupuk mata. Dia disebut dengan syahid. Syahid artinya melihat. Mengapa mereka disebut orang yang mati syahid? Karena sebelum rohnya keluar dari jasad, malaikat mengepakkan sayapnya. Ini tempat tinggalmu di surga. Ini sahabatmu nanti di sana. Ini tempat tinggal dengan air yang mengalir.
Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Orang heran, mengapa dia tersenyum? Tapi orang yang mengerti, faham. 14 abad yang lalu Nabi kami sudah berpesan, ada orang-orang yang melihat tempat tinggalnya sebelum dia meninggalkan tempat transit yang sementara ini. Bolehkah kita bermain-main di sini? Jangan. Ini tempat mengumpul kekuatan. Sementara penerbangan tiba, sempatkan ke toilet. Mungkin nanti akan sulit buang air kecil. Sementara penerbangan tiba, sempatkan meluruskan tulang belakang. Mungkin nanti duduk perjalanan akan panjang. Sementara penerbangan tiba, sempatkan menarik nafas. Mungkin ada makanan yang bisa disantap, karena nanti perjalanan akan panjang. Ini tempat mengumpulkan kekuatan. Carilah harta sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk bersedekah kepada anak yatim, karena itu nanti yang akan mendekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carilah rezeki sebanyak-banyaknya, bukan untuk di tempat ini, tapi untuk mendirikan sekolah, untuk membantu fakir miskin, karena itu nanti yang akan menolong ketika tempat tujuan tiba. Buatkanlah sumur bor, karena air akan mengalir di tenggorokan orang yang susah. Begitu pula lah air itu akan menetes di liang lahat kubur penantian yang panjang. Man taraka dunyahu li akhiratihi, apakah orang yang baik itu orang yang meninggalkan dunia lalu dia hanya hidup untuk akhirat saja? Bukan. Liyusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Makanya kita diajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya mesti baik, dunianya mesti kaya, dunianya mesti sejahtera. Masjid ini dibangun oleh orang yang kaya. Orang yang kaya saja yang bisa membangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid? Banallah mithlahu baitan fil jannah. Dia sudah booking satu tempat di surga. Siapa yang punya tempat di surga? Orang kaya. Siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti dua jari ini di surga. As-sababah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma, begitulah dekatnya aku dengan Nabi Muhammad, dengan orang yang menyantuni anak yatim. Siapa yang bisa menyekolahkan anak yatim? Siapa yang bisa membiayai anak yatim sampai menjadi dokter spesialis kalau bukan orang kaya? Oleh sebab itu kalau ada orang miskin mengaku beriman, hidup bersusah-susah, maka ini bukan orang yang memahami hakikat dunia. Tapi dunia ini jangan sampai mengelabui mata'ul ghurur, kenikmatan yang sementara semata. An-nasu niyam, manusia itu pada hakikatnya tidur. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, barulah mereka sadar sesungguhnya mereka dalam tidur yang panjang. Hari ini ada orang kaya, sebenarnya dia mimpi jadi orang kaya. Hari ini ada orang yang punya jabatan, sebenarnya dia sedang mimpi menjadi raja di raja. Ketika malaikat maut mencabut nyawanya, barulah dia sadar, oh ternyata aku hanya tidur panjang. Hakikat sebenarnya nanti kalau sempat hartamu itu kau buat untuk infak, wakaf, sedekah, itulah yang kekal abadi. Hari ini kau masukkan uang 5.000, 10.000, lalu yang kau simpan 10, 100 juta, 1 miliar, yang 1 miliar akan dibagi oleh anak istrimu menjadi harta warisan. Yang 5.000, 10.000, itulah yang kekal abadi akan kau bawa mati. Dunia ini seperti satu tetes air di ujung jari. Tegaklah di tepi pantai, pandang samudera yang luas, celupkan ujung jarimu ke dalam lautan, tarik ke atas, falyanzur bima yarji, panjang. Apa yang kau lihat di ujung jarimu? Kalau ada setetes air, itulah dunia. Sedihkah engkau? Tidak. Andai tidak dapat, tidak sedih, karena yang tidak dapat itu hanya setetes air. Andai dapat, jangan sombong, karena yang kau peroleh pun hanya setetes air. Saudaraku, ketika kau geluti dunia ini dengan semangat, ternyata tidak dapat, jangan sedih, karena ada yang lebih indah daripada dunia. Andai dapat, jangan sombong, karena yang kau dapat itu pun hanya setetes semata, hanya sekedar persiapan di tempat menuju penerbangan tiba. Ish masyikta, hidup sesuka hatimu. Kau mau hidup dengan cara sekuler, kau mau hidup dengan cara liberal, kau hidup dengan cara Fir'aun, kau mau hidup dengan cara Qarun, silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan mati.
dan kau akan masuk ke liang lahat, akan menjadi santapan cacing tanah. Kalau sempat engkau mengusap kepala anak yatim, kalau sempat kakimu melangkah sholat ke masjid, kalau sempat engkau tahajud di tengah malam, beramal ini sempat-sempatkan, karena sampai masanya kesempatan tak lagi tiba. Hidup sesuka hatimu, kau akan menjadi mayat.